Halo Jebret Tim, kembali lagi di Depdagri episode ke-252. Nah, kita akan membahas yang seru-seruan tapi banyak kontroversi. Salah satunya dari laga Persija versus Rans United, di mana pelatih Persija Thomas Doll sampai mencak-mencak 1 poin dari Persija sepertinya dirampas oleh wasit. Apakah yang terjadi? Nah, kita membahasnya bersama dua pandit pada hari ini. Ada Mas Rais, ada Mas Hanif. Ya. Gimana nih, kalau melihat gol Witan dari tayangan ulang atau replay kan jelas sudah melewati ya. Ya, Apakah ada pelanggaran lain di situ sebelum bola itu lewat? nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Dari kelumit yang terjadi nggak ada, mulus. Itu memang gol. Itu memang gol. Ya, Kenapa harusnya tidak memang. disahkan oleh wasit? Wasitnya nggak ngeliat. kayaknya. Dalam posisi ada klaim menyebutkan bahwa wasit tidak melihat karena pandangannya tertutupi oleh pemain. Tapi dalam posisi saat ini harusnya dia komunikasi dengan hakim asisten garis. wasit. Ya, asisten wasit. Itu harus benar dilakukan. Kemudian memang kalau kita melihat kemarin keputusannya wasit ada beberapa yang kontroversial juga kan. Ada proses gol yang harusnya banyak yang melihat bahwa itu bukan menjadi gol karena kesalahan pertama dari situasi bola mati yang tidak menempatkan bola pada titik yang semestinya. Oke. Dalam regulasi, dalam loss of the game itu nggak gol. Oke. Jadi memang banyak kontroversi. Ada 2 kontroversi lah. di Ada laga 2 itu, kontroversi. ya. Ini kalau bicara soal wasit, berarti gol itu sebenarnya sah ya? Sah, Cuma wasit harusnya. tertutup Wasit, ya? ya. Tidak ada pelanggaran kan sebelum itu? Tidak ada. Bola bersih kok. Bola bersih ya? kok. Oke, kalau kita lihat kinerja wasit Noval Fairizky ini, Kalau pelanggaran juga Niko pasti kan wasit tiup. tiup, Fluid. iya, Iya. berarti bersih ya? Bersih. Oke, ini banyak yang kontroversi di media Ya, massa, di ini Twitter juga seperti itu. case-nya mirip pada saat pertandingan apa sebelumnya yang Torik mimpin itu kan yang di Persebaya Ya. yang kontroversi dianggap sebagai pelanggaran, tapi pada saat itu Torik juga ngelihat bahwa dia tidak dalam posisi yang tertutup. Ya. Nah, bedanya waktu itu bukan gol tapi lebih pada pelanggaran yang dia harusnya penalti. Kalau ini sudah terjadi gol dan dianggap tidak gol. Tidak gol. Tuh, jelas sudah lewat. Bolanya Kita lihat cepet sih memang cepet mantulnya. banget, iya. Gue sempet pas kan nonton ya, pas ngeliat tuh memang keluar, nggak gol gitu, apes gitu ya. Tahun pas Datan ulang jelas ternyata ya. jelas banget gol. Kena mistar, Iya. lewat sedikit. Oh ya, harusnya memang gol ya. Tapi kalau lihat kinerja wasit sendiri, kalau Mas Andi bilang ada kontroversi sebelumnya, kan wasitnya boleh dibilang ya berpengalaman juga ya, walaupun wasit Iya. termuda di Liga 1 Ya, gitu kan. sebelumnya kalau kita melihat di belakang flashback ya sebelum kompetisi, wasit yang main di Liga 1 itu sudah melalui proses yang ketat dan proses yang sebenarnya tes fisik segala macam, pemahaman pertandingan, lawan itu timnya seperti apa, sampai dengan pengalaman dia, bahkan stamina pun menjadi ukuran pertama yang Tolak membuat ukur ya? banyak wasit tersingkirkan pada saat itu. Tapi kalau kita melihat dalam berjalan, memang semuanya nggak bisa mulus, tidak bisa sesuai dengan ekspektasi, termasuk di pertandingan Persija kemarin. Oke. Ada kontroversi hal lain kah dilakukan oleh wasit Noval Fairizky ini? Iya, ini kan sebenarnya wasit ini Fairizky. juga beberapa kali sempat jadi ini ya catatan dari supporter Persija ya di Jackmania bahwa memang ada beberapa kali ketika dipimpin sama wasit ini Persija dirugikan oleh keputusan-keputusan dia. Memang sudah harusnya ada evaluasi sih yang dilakukan oleh komite wasit terhadap wasit-wasit yang bertugas. Ini yang menjadi masalah ya. Sekarang evaluasi yang mereka lakukan kan sekarang kalau sanksinya terhadap wasit itu disebutnya pembinaan. Pembinaan itu ada masanya, ada durasinya. Mereka terkadang itu pembinaan berarti mereka tidak memimpin dan katanya sih diberi refreshment ataupun pembekalan lagi ya. Gitu kalau tidak salah untuk proses evaluasi itu ada 2 pekan, 4 pekan, variatif lah tergantung kesalahan yang dimiliki gitu. Cuma kan ini apakah ia bisa memberikan efek jerah gitu. Ya oke lah memang ini bagian dari development. Apalagi banyak wasit-wasit muda yang sekarang sudah mulai dinaikkan levelnya untuk memimpin kompetisi kasta tertinggi. Ya ini adalah bagian dari development dari PSSI, tapi ini juga menjadi tugas PSSI untuk bisa menghadirkan lagi wasit-wasit lainnya dalam bentuk kompetitif ya untuk promosi degradasi. Karena kan sekarang promosi degradasinya menunggu 1 putaran dulu ya, benar nggak sih? Iya. Menunggu 1 putaran dulu 1 ya. putaran. Harusnya tuh Evaluasi. ya mungkin evaluasinya ya kalau misalkan sudah 5 pertandingan kalau dia memang tidak bisa berkembang harusnya didegradasi aja langsung gitu loh. Wow. Nggak usah pakai tunggu lama-lama sampai 1 putaran 17 pertandingan kalau menurut gua ya. Ya itu yang memang harus ketegasan itu yang dilakukan gitu. Karena kita memang harus diakui SDM wasit kita masih belum mumpuni. Itu fakta gitu. Dengan apa yang terjadi baik di Liga 1 maupun di Liga 2. SDM kita memang masih belum mumpuni. Oke, kita memang katanya butuh darurat VAR. Tapi kalau SDM-nya masih belum mumpuni, kita mau bikin apa gitu dengan VAR itu? Kalau dia tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa mengambil keputusan dengan situasi VAR. Misalnya dia sudah lihat rekaman nih. Agak
agak bisa dibilang keputusannya itu agak bisa jadi dilema gitu. Kalau dia SDM-nya itu tidak mumpuni, tidak punya pembekalan yang oke Sama juga bohong, ya? terkait dengan love of the game, ya sama aja bohong juga gitu. Oke, gimana? Sebutuh itu VAR, sedarurat itu kan? Tapi selain sebenarnya itu gini, ya bukan lebih memaksa untuk menaikkan wasit muda ya, Iya. kemudian enggak. Tapi memang proses di awal, pada saat seleksi di awal, bagaimana proses seleksi yang memang berbeda dengan sebelumnya, itu bukan kebetulan, tapi yang lolos memang wasitnya yang lebih muda, karena faktor stamina juga mereka mungkin lebih menjaga stamina segala macam. Betul. Kebetulan waktu proses seleksi kan, ketat gue lah. dapat info lah gimana prosesnya segala macam. Kemudian pada saat pelatihan VAR pun gue juga melihat secara langsung bagaimana prosesnya gitu kan. Kalau dikaitkan dengan bagaimana profesional sebagai wasit, sebenarnya sudah benar. Artinya proses di awal sesuai dengan apa yang menjadi regulasi internasional saat ini gitu. Oke. Persoalan bahwa sebagian banyak yang lolos bukan pemuda itu karena faktornya seperti itu, bukan hanya melulu pada jam terbang. Karena setelah itu ada tes berikutnya kan, pemahaman pertandingan, knowledge apapun segala macam, bahasa Inggris apapun itu dites. Oh, artinya itu dalam hal termasuk. ini dalam proses yang benar. Nah, kalau dikaitkan apakah ini menjadi darurat VAR, prosesnya bisa mengarah ke sana. Karena ketika nanti dihadapkan oleh VAR, betul kalau secara umum bisa mendapat saudara Rais kan bahwa SDM-nya kurang. Tapi kalau kita melihat proses nanti, harusnya itu bisa. Harusnya Karena bisa. ketika wasit nanti dikenakan dengan VAR, itu ada beberapa implementasi yang wasit itu wajib ikut. Oke. Contoh kemarin sudah 2 kali langsung dari instruktur VAR dari FIFA ya, yang menjelaskan prosesnya seperti ini. Jadi wasit juga dihadapkan pada satu kasus ketika case seperti ini katakanlah di Persija ini, Ya. itu proses yang dilakukan seperti apa. Nah, kalau ada VAR bisa jadi si wasit ini langsung ke Ya, langsung ke video, monitor ya untuk melihat. Betul, bahkan tidak menentukan dia langsung ke studionya Ya, untuk kalau VAR, gini sih melihat harusnya dia langsung. jelas, Iya. harusnya Iya, jelas ini dia kan keputusannya masalah gol. komunikasi Iya. dia. Nah, kalau proses kedepannya nanti apakah VAR itu perlu? Perlu. Karena kalau kita melihat jadwalnya sekarang itu sudah memungkinkan. Desember nanti akan ada pelatihan lagi. Iya. Dan berikutnya sampai dengan Februari Kick off. yang rencananya sudah diperkenalkan, diterapkan secara umum. Nah, sebelum Februari pasti sudah ada kesempatan untuk diterapkan langsung. Ya, Piala Dunia Perkara itu- U17 kan? Iya, 17, ada- setelah itu ya sudah mungkin ya? Nah, di Piala Dunia U17 itu lebih pada penunjukan Penunjukan, ya, secara langsung. Tapi untuk pembekalan kepada wasit di Liga 1 saat ini, yaitu sebelum Februari nanti. Sudah ada Iya. jadwalnya. Artinya darurat ya nanti harus akan dipaksakan, akan diterapkan VAR yang ada. Tapi proses ini sudah ada sebelumnya, bukan nanti langsung kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu ya. Tapi memang sudah ada step by stepnya yang setidaknya wasit sudah memahami ketika nanti diadakan Oke. VAR. Nah, ini bro, ketika ada VAR itu di dalam bukan hanya ini loh, ada 5 orang yang nanti lihat masing-masing Ya. kamera. 5, oke. Iya. Bahwa nanti keputusan akhir memang wasit benar. Wasit, Tapi 5 orang ini itu Ikut. bisa merekomendasikan ke wasit apakah bola itu dianggap offside atau enggak, dianggap gol atau enggak, pelanggaran atau enggak, dia yang memberikan informasi wasit. Oke. Keputusan akhir tetap di wasit. Jadi di ruang kontrol room juga Iya. berpengaruh ya untuk Iya, memberikan VAR room namanya nanti ya. rekomendasi ya. Oke. Iya. Nah, sambil menuju ke pelatihan yang akan dilakukan, itu langkah-langkahnya apa ini? Udah dilakukan. Udah. Udah ada banyak tahapan kan awal udah. Sudah ada 2 implementasi. Implementasi itu pelatihan VAR secara langsung dari FIFA, Institut FIFA soal VAR ke semua wasit. Kebetulan kemarin kalau nggak salah ada sekitar 50-an yang ikut. Jadi bukan hanya wasit yang Liga 1, Liga 2 pun sepertinya juga Liga 2 ikut juga. diperkenalkan gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada praktek implementasi. Implementasi seperti apa nanti juga akan dijelaskan. Wasit utama ketika ada satu case komunikasinya kemana. Oke. Karena kemarin itu kalau nggak salah ketika itu dipraktekkan dijelaskan oleh semua wasit, itu ada case-case di Liga Internasional yang akhirnya harus kembali ke VAR. Jadi ada beberapa case, contoh di turnamen internasional gitu kan. Ada satu peristiwa yang itu menjadi debatable antara gol dan gol. Gol dan tidak gol. Nah, karena wasit itu ragu, dia lari ke VAR room. Terus dia melihat, oh memang ada pelanggaran. Oke. Tapi tidak ada pelanggaran, tidak ada sentuhan. Tapi ada waktu itu adegannya striker dia jatuh, yang dari sisi manapun seolah ada pelanggaran. Tapi ternyata nggak ada pelanggaran. Tapi nggak tahu pertimbangan wasit, dia tetap mengambil itu sebagai penalti. Jadi keputusan akhir dalam hal ini tetap wasit. Tetap wasit. 4 yang berada di depan video ini Ah. merekomendasikan apa yang harus dilakukan oleh wasit. Rekomendasi lagi-lagi, Iya. tapi kualitas wasit juga sangat dibutuhkan selain dia Ya, itu fisiknya tadi. Ya, itu Kualitas, tadi yang gua bilang. ketegasan, integritas. Ya, pengetahuan love of game juga Iya. sangat penting ya. Iya. Itu termasuk semua berarti ya. Iya. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Persija setelah kemarin
ya istilahnya poin gue dicuri 1 poin itu. Sekarang tuh Persija butuh menaikkan mental mereka lagi, mengembalikan kepercayaan diri mereka gitu. Karena sudah dalam beberapa pertandingan terakhir kan mereka tidak mendapatkan hasil kemenangan gitu. Nah kemarin mereka terluka di kandang sendiri yang notabene sebenarnya mereka ngotot banget pengen menang sebenarnya kemarin. Tapi secara permainan nggak menggambarkan itu menurut gua. Kemarin ketika melawan Rans ya Nusantara. Oke, mereka menguasai permainan gitu, ball possession, tapi efektivitas permainan diperlihatkan oleh Rans kemarin. Kecerdasan dalam bermain diperlihatkan oleh Rans kemarin. Persija itu masalahnya adalah di sepertiga akhir pertahanan lawan finishing. Ya, ini yang tidak dimiliki sekarang. Kemarin Marco Simic udah dicoba ya, coba dimainkan sejak menit awal pertandingan, tapi nyatanya belum bisa berbuat apa-apa juga dengan skema yang hampir sama, memanfaatkan pemain sayap, kecepatan Rico gitu. Ternyata sekarang itu tidak berjalan karena juga kemarin rapuhnya lini pertahanan mereka terlihat banget berantakan secara organisasi pertahanan. Padahal didatangkannya Rizky Ridho, kemarin Persija adalah, koreksi kalau gue salah, tim terbaik secara bertahan. Sedikit kebobolan ya, paling sedikit kebobolan mereka. Tapi musim ini harusnya dengan didatangkan Ridho, itu kan secara hitungan matematikanya gitu, kalau secara hitungan di atas kertas harusnya bisa lebih kuat dong. Ini back timnas kita nih yang tidak tergantikan gitu. Ternyata kita Persija malah lebih rapuh pada musim ini. Tapi sebelum kita membahas pertandingan, Persija itu bisa banding nggak sebenarnya? Enggak. Tidak bisa protes keberatan, iya bisa. Protes bisa, dan mungkin saja nanti dari komite wasit yang bersangkutan Ya, ada di hukuman. hukuman. Tapi kan tidak mengubah Tidak mengubah hasil, nggak ada. Kalau gue melihatnya gini, kemarin tuh seperti bola salju ya. Kalau kita melihat 4 laga terakhir di home, Persija tuh nggak pernah menang loh. Dan kecenderungannya sama. Unggul penguasaan bola, ada kartu merah. Betul, mencetak gol lebih awal. Iya, ada kartu merah. Kalau kita lihat flashback laga sebelumnya melawan Barito, dominasi penguasaan bola lapang tengah luar biasa. Tapi yang terjadi bagaimana seorang Renan Alves bisa bikin gol? Renan Alves tuh defender loh, bro. Naik di menit akhir, gol. Dan kemarin juga lawan Rans menurut gue lebih parah ya. Lebih parah. Bahkan kalau lihat penguasaan bola masih lebih bagus dibandingkan ketika melawan Barito sebelumnya. Kemarin tidak menggambarkan Persija seperti halnya musim lalu. Ini kalau ngomongin 2 pertandingan ini ya seru banget ya, lantas dari kontroversi, kartu merah dan sebagainya. Tapi yang jelas kita masih menyoroti soal wasit. Dari kalau tadi ada wasit yang memimpin laga Persija versus Rans yang mendapat sorotan. Nah ini juga ada yang menjadi kontroversi juga ya. Ada 5 wasit ya. Liga 2 ya. 5 wasit dari Liga 2. Ini, nah cerita lama terulang kembali ya. Bagus Kurniawan, Hamdi, Pipin Indra, Luis Ridho, Roni Saputra. Ini perlu dibina, ini maksudnya Ya, itu pembinaan seperti apakah hanya formalitas saja, Mas Res? Yang tadi gue bilang ya, kalau di sini bahasanya mereka kan tidak menggunakan kata sanksi lagi terhadap wasit. Mereka menggunakannya pembinaan dengan durasi per pekan. Di situ wasit-wasit tersebut diberikan pembekalan lagi, kemudian disuruh mengevaluasi diri, dan juga mereka pastinya tidak akan memimpin pertandingan selama ya pekan yang dihukum itu ya, discoursing. Ya, itu sebenarnya harusnya sudah memberikan efek jera gitu loh. Dan ini langkah yang bagus gitu sebenarnya. Cuma menurut gua sanksinya kurang tegas juga. Harusnya sanksinya seperti apa? Sebenarnya kurang tegas ini. Ketika dia Ini kan nyatanya nggak mau mematikan karir wasit kan sebenarnya. Iya. Tidak mau mematikan karir ketika wasit. dia kan di sebenarnya. grounded 4 pekan, 6 pekan itu sebenarnya satu pukulan yang berat loh. Iya, pukulan telak nggak dapat gaji. Bukan masalah itu. Liga 2 kan berbeda dengan Liga 1. Pada sistem grup, jumlah pertandingan berapa sih? Lebih dikit. Berapa pekan sih? Nah, kalau misalkan sampai dengan 6 pekan, 4 pekan, Berarti artinya mereka tinggal, kalaupun diberikan kesempatan, tinggal sisa di putaran kedua nanti. Sedikit kan? Ya, betul. Dan setelah itu kan ada babak 12 besar dan 14 besar ya. Dan pasti yang dipilih wasit-wasit yang terpilih dong. Bisa jadi di babak setelah itu nanti adalah wasit-wasit yang kemungkinan besar nanti bisa memimpin Liga 1 di periode berikutnya gitu kan. Artinya kalau ini dia dihukum sampai 4-6 pekan, kemudian nanti hanya bisa dievaluasi raportnya pada saat katakanlah 3-2 pertandingan terakhir, dia bisa dikatakan dalam tanda petik udah nggak bisa berkarir lebih lagi. Jadi ini menurut gua ya salah satu sanksi ya bahasanya memang Pembinaan ya. Pembinaan. Tapi itu pukulan telak loh. Ya, apalagi kalau kita melihat dan juga pukulan telak. apalagi kalau kita melihat selama ini bisa dikatakan wasit dari Liga Asprof yang Liga 3 ke Liga 2 itu persaingan juga ketat loh. Dan tesnya juga sama dari awal. Artinya ketika
salah satu atau salah dua dia punya kesempatan yang tidak dimaksimalkan, ya wasit lain bisa mengambil alih. Oke. Ya memang butuh proses ya. Ini kan baru ada perbaikan soal perekrutan wasit yang dilakukan pada tahun ini, bisa dibilang gitu. Bagaimana prosesnya begitu transparan, walaupun ada kontroversi ya. Kita tahulah ada beberapa hal gitu yang sempat menjadi kontroversi. Apa sih kontroversi? Adalah yang katanya ada titipan apa segala macam oke, itulah. oke, iya, iya. Ya tapi yang jelas ini sekarang prosesnya ini benar-benar transparan dan menurut gue fair. Apa yang dilakukan oleh siapa sih itu wasit wakil ketua komite wasit Jepang? Oh, iya, Siapa? iya. Yang dari Jepang itu? Ada dua Iya, sekarang. iya, itu apa namanya? Oke lah, apa yang mereka terapkan di sini, legacy yang mereka terapkan secara proses perekrutan tuh oke. Memang prosesnya tidak langsung bisa cepat sih memang. Ya sama seperti kita membina pemain, membina wasit pun memang butuh waktu. Setidaknya tapi sekarang wasit-wasit yang ada di kompetisi kasta tertinggi, kemudian di Liga 2, secara pemahamannya juga masih belum, harus diakui. Law of the game-nya. Banyak kontroversi yang terjadi kan. Nah ini PR-nya benar-benar berat sebenarnya. Untuk komite wasit ini benar-benar berat. Nggak mudah untuk menyelesaikan hal ini. Kita butuh sabar, tapi kan terkadang kesabaran itu ada batasnya buat klub-klub. Iya, Karena iya. ini terulang terus. Capek kan? Jadi dipertanyakan kan, pembinaan ini, pembekalan ketika lu memasuki masa pembinaan, gitu. Lu apain sih sebenarnya? Kok sampai keulang terus? Ini kan yang sebenarnya Pembinaan menjadi itu semacam apa? Iya, Seperti ini kan apa? sebenarnya Intinya apa dalam memberikan? menjadi pertanyaan dari klub-klub, terus kemarahan, akhirnya semuanya jadi menumpuknya ke wasit jadi kambing hitam. Harusnya kita kan nggak mau seperti itu. Ketika tim jelek, tiba-tiba, wah, gua ada alasan nih, gara-gara ini nama wasit. Padahal memang mainnya jelek, Oke. memang dia pantas kalah gitu kan. Jadi kayak gitu situasi. Gimana Mas Andi, Ayo? Pembinaannya gimana ini? Sebenarnya gini, ini Jadi bina begitu lagi, begitu lagi. Boleh dibilang ini fakta yang sangat berat buat komite wasit ya. Iya. Karena kalau kita melihat, jujur, gue pernah diundang untuk melihat pada saat wasit ini tes pemahaman mereka. Itu kayak di luar kepala loh. Semua bisa jawab Bisa dengan jawab benar. dengan benar. Tapi ketika di lapangan nggak berbeda. Beda memang. Artinya Iya. pressure dari Pressure di penonton dan lapangan. tim itu sangat berpengaruh. Iya. Dalam hal ini jam terbang. Nah kalau kita melihat dulu katanya ada main-main gitu kan. Mereka takut tuh sekarang bagaimana handphone itu disita Iya. belum karena ada satgas anti mafia. Satgas Iya, anti mafia ya, lagi soroti juga. Itu beban juga bagaimana mereka di hotel ada dari kepolisian yang mengawasi segala macam. Sebenarnya itu kan beban psikis yang luar biasa. Artinya dalam hal ini kalau dibandingkan dengan bagaimana ketika mereka ada referensi awal, mereka hafal di luar kepala, tapi ketika di lapangan dengan pressure yang luar biasa ternyata berbeda. Iya, Oke. menit bermain diperlukan memang Niko. Iya. Menit bermain Menit wasit bermain ya? wasit. Demam Menit panggung. memimpin itu diperlukan. Oke, selain itu apakah memang yang mendaftar wasit sedikit atau memang seperti apa? Mungkin Enggak bisa juga. ditambahin Banyak. bonus-bonus mungkin. Wasit itu Bukan, sebenarnya bukan. sejahtera loh gitu. Kalau dibilang kita di Asia itu paling ini, Tinggi. Indonesia itu paling tinggi loh. Liga 1 wasit tengah 10 juta. Iya. Liga 2 wasit tengah 7 juta. Asisten wasit di Liga 1 7 juta. Oke. Katakanlah wasit utama memimpin dalam 1 bulan 4 pertandingan. Kan mungkin kan 3 pertandingan 40 juta. Oke. Pekerjaan apa dengan gaji di level itu? Nah, itu berarti. Begitu nggak? Jadi masih terbuka ya buat kalian ingin menjadi wasit, tapi Iya. jelas ya. Unsur-unsur fisik, pemahaman love of the game juga harus penting untuk menjadi seorang wasit. 10 juta kali 4 pertandingan dalam 1 bulan Itu itu Liga lumayan. 1, Iya, Liga 1. Liga 1. Kan ada proses pelan-pelan. Ya. Oke. Itu soal wasit dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana pertandingan dari Liga 1. Oke?